Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini, pada pagi hari ini, Bu Indah ingin menjelaskan mengenai bab yang kedua pada materi sosiologi, yaitu metode penelitian sosial. Nah, pada pagi hari ini, metode penelitian sosial, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan definisi dari penelitian sosial. Yang kedua, untuk mendeskripsikan fungsi penelitian sosial. Yang ketiga, untuk menyebutkan syarat-syarat dari penelitian sosial. Yang keempat, menyebutkan syarat-syarat berpikir dari peneliti. Yang kelima, menjelaskan tahapan penelitian sosial. Dan yang keenam, menjelaskan jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama yaitu definisi dari penelitian sosial. Menurut Surjono Sukanto menjelaskan bahwa penelitian sosial merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, juga konsisten. Menurut Sutrisno Hadi, yaitu penelitian merupakan rangkaian usaha dalam memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan, memperluas, serta menguji kebenaran dari suatu yang ada, tetapi masih dilakukan kebenarannya. Bisa kita artikan bahwa penelitian secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata re yang artinya kembali, dan dari bahasa Inggris terdiri dari kata to search yang artinya mencari. Jadi bisa disimpulkan secara terminologinya atau secara istilahnya, penelitian sosial merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencari kembali kebenaran secara sistematis. Sekarang kita masuk kepada fungsi dari penelitian sosial. Dari definisi yang sudah diungkapkan tadi, kira-kira anak-anak sudah bisa mengetahui apa itu penelitian sosial. Sekarang kita masuk pada fungsi penelitian sosial. Pada prinsipnya, secara hakikatnya, penelitian berfungsi digunakan hanya untuk memperoleh suatu kebenaran. Secara spesifik dapat digunakan untuk yang pertama, bisa mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat, menjelaskan hubungan antar fenomena, mencari cara terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi, dan menemukan pengetahuan baru dan menguji kebenaran yang telah ada. Itu kira-kira fungsi dari penelitian sosial. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat dari penelitian sosial. Dikatakan penelitian kalau jika harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis artinya dapat dilakukan dari pola yang sederhana sampai dari pola yang kompleks, tersistem, terpola, ya, dari pola yang sederhana sampai pola-pola dan sistem terkompleks. Kemudian yang kedua yaitu terencana. Terencana artinya dapat dilakukan secara sengaja dan dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Otomatis harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu itu secara ilmiah dapat dilaksanakan menurut cara-cara yang sudah ditentukan dari satu ilmu pengetahuan. Ini kira-kira syarat-syarat yang harus dipenuhi bahwa itu suatu fenomena atau suatu permasalahan bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Yang keempat, sekarang kita masuk pada syarat dari berpikir peneliti. Kira-kira apakah kita bisa dikategorikan sebagai seorang peneliti? Tentu saja bisa kalau memenuhi beberapa syarat. Ada beberapa syarat jika kita dikategorikan sebagai seorang yang bisa melakukan penelitian atau ahli peneliti. Yang pertama, peneliti harus mempunyai sikap skeptis, cara berpikir yang skeptis. Skeptis itu artinya
rasa ingin tahu yang tinggi akan suatu kebenaran, rasa penasaran, rasa kepo dalam bahasa gaulnya sekarang, yaitu rasa ingin tahu penasaran yang bisa memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam jiwa atau pikiran peneliti. Yang kedua yaitu analitis. Analitis merupakan suatu peneliti harus bisa menganalisis persoalan yang dihadapi ketika sedang melakukan suatu penelitian. Ya, harus mempunyai jiwa analisis, bisa menganalisa persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena yang sedang dihadapi pada si peneliti. Yang ketiga yaitu harus berpikir kritis. Kritis artinya berpikir objektif dari data dan fakta yang didapat dari akal sehat si peneliti. Otomatis peneliti harus mempunyai jiwa-jiwa yang kritis, berpikir, selalu ingin tahu, merasa penasaran, ya, memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk mengungkap mengenai kebenaran. Yang keempat yaitu harus mempunyai jiwa yang jujur, tidak memasukkan data dari fakta yang didapat, apa adanya, ya. Yang kelima yaitu terbuka, artinya bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat dari pihak lain. Sekarang kita menginjak pada tahapan penelitian sosial. Tahapan penelitian sosial kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Tahap persiapan yang pertama, peneliti harus memilah, ya, kira-kira tema atau topik dari penelitian tersebut. Kira-kira kita mengambil topik apa yang sesuai dengan bidang-bidang sosial. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Kita bisa mengambil tema atau topik dari fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu setelah tema topik terpenuhi, ada dalam pikiran kita harus melaksanakan studi pendahuluan terlebih dahulu. Studi pendahuluan kira-kira apakah penelitian fenomena yang akan kita teliti itu sesuai dengan indikasi-indikasi atau karakteristik-karakteristik dari jiwa atau penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini biasanya dituliskan dengan rumusan-rumusan beberapa pertanyaan yang diawali dengan 5W dan 1H. Ya, seperti contohnya bagaimanakah, apakah, siapa, ya, dan seterusnya. Yang keempat yaitu membuat hipotesis terlebih dahulu atau bisa diartikan menjadi dugaan sementara, kesimpulan sementara, ya, yang bersifat secara pendekatan kuantitatif hipotesis. Yang kelima yaitu menentukan metode dan pendekatan penelitian. Apakah yang akan digunakan, metode-metode apa, pendekatan-pendekatan apa yang digunakan untuk merumuskan suatu kebenaran itu. Contohnya menggunakan metode wawancara, menggunakan metode angket, instrumen angket, ya. Apakah kita menggunakan wawancara, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap kebenaran. Nah, itu harus dirumuskan, harus ditentukan terlebih dahulu. Yang keenam yaitu menentukan variabel dan sumber data. Variabel atau sumber data bisa dicontohkan dengan variabel X dan Y. Seperti seumpama Mas Indah ingin meneliti mengenai keaktifan siswa belajar kelas 10 IPS. Ya, jadi variabelnya yang bisa didapat adalah variabel X yaitu keaktifan, ya, dan hasil prestasi yaitu variabel G. Nah, itu contoh dari menentukan variabel. Variabel didapat dari sumber-sumber data. Yang ketujuh yaitu membuat instrumen penelitian. Kemudian setelah ada tahap-tahap pendahuluan tadi, proses selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan artinya kita sebagai seorang peneliti langsung terjun dalam lapangan, karena kita penelitian sosial, otomatis kita langsung terjun di lapangan, di masyarakat, apakah penelitian yang akan kita lakukan di sekitar masyarakat kita. Tahap pelaksanaannya terdiri dari yang pertama mengumpulkan data terlebih dahulu. Data-data yang ada yang
yang bisa menunjang dari penelitian harus kita kumpulkan terlebih dahulu. Setelah data dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian kita bisa menganalisis data. Kira-kira apakah data-data ini cocok, apakah data-data ini tidak cocok. Jika cocok kita masukkan dalam penulisan laporan, jika tidak, maka itu tidak dapat digunakan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dari data-data yang sudah kita olah, yang sudah kita kumpulkan dan kita olah serta kita analisis untuk dijadikan mengerucut menjadi sebuah kesimpulan. Tahap yang terakhir, yang ketiga, yaitu tahap penulisan laporan. Dan ini biasanya merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Peneliti dalam menulis laporan penelitian haruslah sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Ya, beberapa jenis-jenis penelitian berdasarkan bentuk dan metodenya. Yang pertama yaitu studi kasus. Studi kasus seperti bentuk penelitian yang intensif terhadap suatu kasus tertentu yang terintegrasi secara mendalam. Seperti Anda ingin meneliti mengenai kasus pembunuhan dalam satu keluarga. Nah, ini contoh dari studi kasus yang bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dan metodenya, metode penelitian survei. Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel atau individu dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu eksperimen. Metode penelitian yang mengadakan kegiatan percobaan untuk mendapatkan suatu hasil. Yang kedua, berdasarkan cara dan pembahasan. Ada dua cara, yaitu penelitian secara deskriptif dan penelitian secara inferensial. Penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau suatu keadaan sebagaimana adanya suatu fakta. Itu merupakan definisi dari penelitian yang dilihat dari deskriptifnya, cara pembahasannya, diungkapkan, digambarkan fakta yang ada di sekitar kita gambarkan untuk mengungkapkan suatu permasalahan, untuk mengungkap menjadi suatu kebenaran. Yang kedua yaitu penelitian secara inferensial. Penelitian artinya inferensial yaitu penelitian yang membuat penilaian secara menyeluruh, meluas dan mendalam yang dilihat dari segi ilmu tertentu. Yang ketiga berdasarkan pada tujuannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama penelitian secara eksploratif. Eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, ini kira-kira jadi peneliti bisa mengungkap tabir kebenaran, mencari suatu kebenaran karena penelitian tersebut, kasus tersebut, fenomena tersebut belum pernah digunakan sebagai bahan penelitian. Itu artinya penelitian eksploratif. Yang kedua yaitu penelitian secara deskriptif, hampir sama dengan tadi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian secara verifikatif. Artinya penelitian yang bertujuan untuk menguji teori yang ada sebelumnya. Nah, jadi pernah dilakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang lain dengan tujuan untuk menguji apakah penelitian yang sudah ada teori sebelumnya itu tadi sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini atau tidak. Itu artinya penelitian verifikatif. Yang keempat yaitu penelitian eksplanasi. Penelitian yang bertujuan untuk menjawab hipotesis dari dalam penelitian. Hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara atau kesimpulan yang bersifat sementara. Yang keempat yaitu berdasarkan pada ilmu bidangnya. Ada dua, bidang ilmu eksak dan bidang ilmu sosial. Ya, bidang ilmu eksak tentu saja penelitian yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu alam, kimia, biologi, matematika, dan ilmu eksak lainnya. Sedangkan bidang ilmu sosial, penelitian ini berupa penelitian ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Ya. Kemudian yang kelima, berdasarkan pada penerapannya, ada dua, penelitian secara murni dan penelitian secara terapan. Artinya penelitian secara murni yaitu penelitian yang bersifat menguji
ilmu tertentu menggunakan teori tertentu. Nah, yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian yang dilakukan dapat digunakan manfaat dan hasilnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini banyak sekali dilakukan jika kita melakukan penelitian-penelitian seperti bidang alam, ya, seperti pembuatan tempe yang bisa digunakan manfaatnya setiap hari, seperti jamur, ya, bisa diketahui kira-kira apakah ini termasuk jamur apa, ya, itu contoh dari penerapan-penerapan. Yang kelima yaitu berdasarkan pada tempatnya. Ada 3. Field research, penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Yang kedua, library research, penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan. Yang ketiga, laboratory research, artinya penelitian yang dilakukan pada tempat di laboratorium. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bunda sampaikan untuk materi bab yang kedua ini pada awal pembelajaran online daring kita hari ini. Untuk lebih jelasnya dipelajari buku paket kalian, buku LKS kalian, dan referensi-referensi yang lain. Dan cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.